Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya GKPA Penjernihan yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas segala berkat dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau telah menyertai kami sepanjang hari. Bahkan kami boleh memasuki malam di mana kami akan beristirahat. Namun sebelumnya kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Buka hati pikiran kami Bapa di surga, supaya kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Perjanjian Lama. Mazmur pasalnya yang ke-44, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Di atas judul Jeritan Bangsa yang Tertindas. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun tema yang kami tetapkan adalah menceritakan cara Allah bertindak. Secara umum, kita memahami dan mendengar bagaimana tindakan Allah dalam kehadirannya di tengah-tengah umat Israel. Ketika Allah menghukum, memang kita sering mengatakan dan menilai bahwa Allah itu kejam. Padahal salah satu sifatnya adalah Maha Kasih. Cara Allah bertindak dalam Perjanjian Lama memang berbeda dengan cara Allah dalam Perjanjian Baru. Kenapa? Kalau dalam Perjanjian Lama, Allah menghukum umatnya dalam waktu dekat sebagai akibat langsung dari pemberontakan umatnya. Makanya Allah sering menasihati dan berkata, pada hari ini aku memperhadapkan kepada kamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Maksudnya adalah jika umatnya menuruti perintah dan peraturan Allah, mereka akan hidup dan bertambah banyak. Tetapi jika umatnya berpaling dan tidak menuruti perintah Allah, maka umat itu akan binasa.
Tindakan Allah yang demikian itu nyata semenjak mereka keluar dari tanah Mesir hingga mereka memasuki tanah Kanaan. Dan ternyata setiap tindakan Allah itu diceritakan oleh nenek moyang Israel, baik pada waktu mereka duduk, baik itu waktu mereka dalam perjalanan, dan bahkan dikatakan baik pada waktu mereka berbaring. Nenek moyangnya tidak pernah berhenti-henti untuk menceritakan bagaimana Allah menolong dan sekaligus menghukum umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan cerita itulah Bani Korah, yaitu kelompok penyanyi dalam bait Allah, menempatkan diri dalam situasi banyak mendengar dan bernyanyi. Mereka mengatakan, kami telah mendengar cerita tentang perbuatan Allah yang telah nyata pada zaman dahulu kala. Ketika Israel menyeberang Laut Teberau, umat Allah itu bisa berjalan di tanah yang kering. Tetapi setelah mereka berlalu, datanglah orang Mesir mengejar mereka. Tetapi Allah membalikkan air laut itu, sehingga orang Mesir itu mati ditelan air laut. Dalam pengakuan yang lain dikatakan bahwa kemenangan umat Israel bukan karena pedang mereka, tetapi karena tangan Allah, yaitu sebagai gambaran daripada kekuatan Allah sendiri. Di sisi lain, mereka juga mengaku bahwa karena engkaulah kami menanduk bangsa-bangsa dan mengalahkan mereka yang berusaha untuk melawan kami, katanya. Satu hal yang patut kita teladani dari pengakuan umat Israel itu adalah bahwa mereka merasa tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang mereka rasakan, semuanya itu adalah tindakan Tuhan yang membebaskan. Betapa berharganya umat Israel di mata Tuhan. Dan selama umat itu percaya dan menuruti perintah Allah, mereka akan tetap menang dalam melawan musuh. Dan mereka akan bersorak-sorai dan bermegah di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan kita pada malam hari ini, ada 3 hal yang patut kita renungkan bersama. Yang pertama, hendaklah kita seperti bangsa Israel itu. Semuanya mereka akui sebagai tindakan Allah yang menolong mereka. Jadi ketika kita dalam kesenangan, ketika kita dalam kebahagiaan, atau ketika kita dalam keadaan sukacita apapun, maka hendaklah kita jadikan itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Sukacita itu adalah pemberian Allah. Mari kita ceritakan itu kepada keturunan kita, supaya mereka juga boleh mengenal bagaimana Tuhan menolong umatnya. Beritakanlah kepada keturunan kita tentang pertolongan Tuhan yang sudah nyata, baik itu di tengah-tengah keluarga kita. Dan jadikanlah hidup kita menjadi pembawa berkat bagi banyak orang. Kehidupan Abraham adalah patut diteladani oleh setiap umat yang percaya. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Semua bangsa memperoleh berkat oleh karena Abraham. Lalu yang ketiga, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi memang masih ada yang belum kita rasakan, yaitu hidup selama-lamanya dalam kerajaan Allah. Dan jika kita tetap percaya dan menuruti perintahnya, maka yang pasti kita juga akan memasuki kehidupan yang kekal itu,
bersama dengan Allah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berkesudahan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah kehidupan Israel yang sungguh-sungguh dimenangkan, yang boleh menikmati tanah perjanjian, menceritakan akan segala kebaikan Tuhan. Demikian juga dengan kami. Kami akan sampaikan kepada keturunan kami betapa baiknya Tuhan dari sejak dahulu sampai sekarang. Tiba saatnya kami akan beristirahat malam. Tuhan yang menyertai kami supaya besok kami boleh bangun dengan penuh sukacita dan tenaga yang baru. Terpuji namamu Bapa kekal selamanya. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.